Sini saya akan menjelaskan metode analisis data dari penelitian terdahulu yang bernama Noviane Claudia Pinkan Sambur, Juli J. Sondak, Haryanto Subijono, yang berjudul Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Studi kasus pada konsumen kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 PT Hasra Abadi Manado. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif, yang artinya tujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di PT Hasrat Abadi Manado yang dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juni 2015. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah observasi tempat penelitian, mengajukan permohonan penelitian, pengumpulan data, analisis data penelitian, analisis penerapan dan kesimpulan dan saran. Untuk populasi dan sampel diambil dari jenis kendaraan bermotor, yaitu roda 4 Toyota dan roda 2 Yamaha. Untuk jumlah populasi roda 4 ada 1236, jumlah sampel yang diambil 93. Untuk populasi roda 2 Yamaha 1472, untuk jumlah sampelnya 94. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jumlah kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 yang terjual selama 1 tahun terakhir, yaitu 2014. Sedangkan data kualitatif adalah berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan dua cara, yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan. Untuk penelitian lapangan dibagi menjadi dua, dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan secara langsung data-data perusahaan yang diperlukan dalam penelitian. Untuk yang kedua, kuesioner, yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan terkait masalah yang akan diteliti kepada konsumen kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 pada PT Hasrat Abadi Manado. Untuk metode analisis datanya itu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Reliabilitas berkenan dengan derajat konsistensi dari dan stabilitas atau data atau temuan. Uji ini bisa dilihat dari hasil uji reliabilitas dengan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Untuk koefisien korelasi R dan determinasi R2. Untuk menyelesaikan analisis data ini digunakan software program SPSS versi 20 for Windows, dan semua hasil output data yang dihasilkan kemudian diintervensikan satu persatu di dalamnya, menentukan koefisien korelasi untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, dan efisien determinasi R2 untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas dan terikat. Untuk uji F dan T-nya menurut Priyatno, uji F atau uji koefisien regresi secara serentak itu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Untuk uji T-nya untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Untuk definisi operasional dan pengukuran variabel, untuk variabel dependen atau X ada dua, pajak pertambahan nilai X1, pajak penjualan atas barang mewah X2. Untuk variabel dependennya Y adalah daya beli konsumen. Oke, kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasannya. Oke, di sini ada deskripsi responden yang digambarkan dalam bentuk tabel. Ada karakteristik responden yang terbagi atas jenis kelamin, usia responden, pendidikan terakhir, dan pendapatan rata-rata per bulan. Dari
Data di atas dihasilkan diskusi keras dari responden. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang lebih banyak menjadi konsumen kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 adalah pada PT Hasra Abari Manado selama tahun 2014, dan yang mendominasi penelitian adalah responden yang berusia 20 sampai 29 tahun dengan pendapatan 5 juta sampai dengan 2 juta sampai dengan 5 juta. Oke, hasil penelitian pertama, analisis regresi linear berganda. Tabel ini merupakan hasil dari aplikasi SPSS. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 8,805 tambah 0,176 X1 tambah 0,440 X2, menggambarkan bahwa variabel bebas atau independen, pajak pertambahan nilai X1 dan pajak penjualan atas barang mewah X2 dalam model regresi tersebut dapat dinyatakan sebuah variabel independen berubah sebesar 1 dan lainnya konstan. Maka perubahan variabel terikat daya beli konsumen kendaraan bermotor roda 4 Y adalah sebesar nilai B dari nilai variabel independen tersebut. Untuk konstan 8,805 memberikan pengertian bahwa jika pajak pertambahan nilai X1 dan pajak penjualan atas barang mewah X2 secara serempak atau bersama-sama tidak mengalami perubahan atau sama dengan 0, maka besarnya daya beli konsumen Y sebesar 8,805. Jika nilai B1 merupakan koefisien dari pajak pertambahan nilai X1 sebesar 0,176, yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen Y, mempunyai arti bahwa jika variabel pengenaan pajak pertambahan nilai X1 bertambah 1, maka daya beli konsumen Y juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,176 satuan dengan asumsi variabel lain tetap dan atau konstan. Jika nilai B2 yang merupakan koefisien regresi dari pajak penjualan atas barang mewah X2 sebesar 0,440, yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen Y, mempunyai arti bahwa jika variabel pengenaan pajak penjualan atas barang mewah X2 bertambah 1, maka daya beli konsumen Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,440 satuan dengan asumsi variabel lain tetap dan konstan. Ini yang tabel keduanya kendaraan bermotor roda 2. Di sini dijelaskan bahwa Y sama dengan 14,826 tambah 0,88 tambah 0,244 X2, menggambarkan bahwa variabel bebas pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dalam model regresi tersebut dapat dinyatakan satu variabel independen berubah sebesar 1 dan artinya konstan. Maka perubahan variabel terikat dan daya beli konsumen kendaraan bermotor roda 2 Y atau Y adalah sebesar nilai B dari nilai variabel independen tersebut. Konstan A konstan sebesar 14,826. Ini yang disebut konstan, memberikan pengertian bahwa jika pajak pertambahan nilai X dan pajak penjualan atas barang mewah X2 secara serempak dan bersama-sama tidak mengalami perubahan atau sama dengan 0, maka besarnya daya beli konsumen Y sebesar 14,826 satuan. Jika nilai B1-nya merupakan koefisien dari pajak penambahan nilai X1 sebesar 0,088, yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel independen Y, mempunyai arti bahwa jika variabel pengenaan pajak pertambahan nilai X1 bertambah 1 satuan, maka daya beli konsumen Y juga mengalami kenaikan sebesar 0,088 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Jika nilai B2-nya yang merupakan koefisien regresi dari pajak penjualan atas barang mewah X2 0,244, yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen Y, mempunyai arti bahwa jika variabel pengenaan pajak penjualan atas barang mewah X2 bertambah 1, maka daya beli konsumen Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,244 satuan dengan asumsi variabel lain tetap dan atau konstan. Ini uji F kendaraan bermotor roda 4. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah 0,000, berarti lebih kecil dari
0,05, maka H0 nya ditolak atau HA nya diterima. Kesimpulannya yaitu pajak pertambahan nilai X1 dan pajak penjualan atas barang mewah X2 secara bersama-sama dan berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen. Untuk kendaraan motor roda 2, dari hasil uji ini menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah 0,037, berarti lebih kecil dari 0,05, maka H0 nya ditolak dan H konstannya diterima. Kesimpulannya yaitu pajak pertambahan nilai X1 dan pajak penjualan barang atas barang mewah X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda 2. Itu ya. Untuk uji kendaraan bermotor roda 4, dari tabel di atas diketahui bahwa probabilitas atau signifikannya X1 sebesar 0,184 lebih besar dari 0,05, maka H0 nya diterima dan H konstannya ditolak. Kesimpulannya itu pajak pertambahan nilai X1 tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda 4 atau ya. Sedangkan untuk probabilitas signifikan X2 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H konstan diterima dan H0 ditolak. Kesimpulannya yaitu pajak penjualan atas barang mewah berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen. Untuk kendaraan bermotor roda 2 dijelaskan bahwa probabilitas X1 sebesar 0,461 lebih besar dari 0,05, maka H0 nya diterima dan H konstannya ditolak. Kesimpulannya itu pajak pertambahan nilai X1 tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda 2. Sedangkan untuk probabilitas signifikan X2 sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05, maka H konstannya diterima dan HO nya ditolak. Kesimpulannya yaitu pajak penjualan atas barang mewah X2 berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda 2. Sekianlah penjelasan saya tentang metode penelitian menggunakan aplikasi SPSS yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Terima kasih.